warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, Ibu akan membahas materi mulai dari pengertian ekosistem sampai jenis-jenis ekosistem. Selain itu, Ibu juga akan membahas hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan yang ada di lingkungan sekitar. Bang Udin jualan bakmi, kuahnya dicampur ikan teri. Demi menjalin silaturahmi, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Salsa Fadia Gunawan dengan NPM 220110521-087. Ibu merupakan mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 April Sumedang. Tujuan dibuatnya video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah media pembelajaran di sekolah dasar yang diampu oleh Ibu Poppy Anggraeni STMPD. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa langsung saja masuk ke pembahasannya. Pernahkah anak-anak mendengar kata ekosistem? Ekosistem itu apa ya? Yuk kita dengarkan penjelasannya. Ekosistem adalah sekumpulan makhluk hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi atau berhubungan. Contohnya adalah area di dalam gambar berikut ini. Nah, ekosistem bisa terdapat di mana saja loh. Contohnya di laut, di sungai, di hutan, dan di sawah. Bahkan pada genangan air yang sempit juga terdapat ekosistem loh. Nah, ekosistem mempunyai dua komponen penyusun yang disebut dengan komponen biotik dan komponen abiotik. Kira-kira itu apa ya? Komponen biotik adalah makhluk-makhluk hidup yang berada dalam ekosistem tertentu. Contohnya tanaman, hewan, jamur, dan mikroorganisme seperti pengurai. Sedangkan komponen abiotik adalah benda-benda tak hidup yang ada di dalam ekosistem. Misalnya, batu, udara, tanah, air, dan sinar matahari. Ekosistem juga terdiri dari berbagai ukuran loh. Misalnya ekosistem hutan yang luas. Di dalamnya terdapat hewan, udara, tumbuhan, batu, tanah, pohon, dan sebagainya. Lalu ada ekosistem kecil seperti yang ada di bawah batu ini. Di sini terdapat komponen biotik berupa serangga dan mikroorganisme berupa pengurai. Serta terdapat juga komponen abiotiknya berupa udara dan tanah. Selanjutnya, kita akan menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan yang ada di lingkungan sekitar. Tapi sebelumnya, kalian pada tahu gak sih jaring-jaring makanan itu apa? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Tapi kalian pada tahu gak sih rantai makanan itu apa? Rantai makanan adalah siklus makan dan dimakan yang terjadi dalam sebuah ekosistem atau lingkungan hidup. Jadi, apa bedanya antara jaring-jaring makanan dan rantai makanan? Nah, kalau jaring-jaring makanan terdiri dari beberapa rantai makanan. Karena terdiri dari banyaknya rantai makanan, maka alurnya juga banyak. Sedangkan rantai makanan hanya terdiri dari satu alur saja. Sebelumnya, kalian lihat dulu nih rantai makanan pada ekosistem padang rumput. Karena jaring-jaring makanan nanti terdiri dari beberapa rantai makanan. Nah, di sini kita bisa lihat tumbuhan hijau dimakan oleh rusa, kemudian rusa dimakan oleh harimau. Kemudian harimau akan mati
dan diuraikan bangkainya oleh jamur. Dalam rantai makanan tadi, masing-masing makhluk hidup memiliki kedudukannya yang berbeda-beda. Ada yang berperan sebagai produsen atau penghasil makanan, ada juga yang berperan sebagai konsumen satu atau pemakan penghasil makanan. Selanjutnya, ada yang berperan sebagai konsumen dua atau pemakan konsumen tingkat satu. Dan yang terakhir adalah dekomposer atau pengurai. Berdasarkan pembahasan yang tadi sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Kedua komponen ini saling berpengaruh dan saling mempengaruhi antara satu sama lain dalam membentuk ekosistem. Selain itu, terdapat juga jaring-jaring makanan yang merupakan hubungan antara makan dan dimakan suatu organisme yang kompleks dan melibatkan banyak rantai makanan. Oke, itu tadi materi kita kali ini. Semoga kalian paham ya, dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.